Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang entres yang memiliki bunga yang sengaja disambungkan, karena memang pada saat ini indukan yang biasa dipergunakan untuk entres itu sedang berbunga, sehingga kami tidak bisa memilih yang tidak ada bunganya. Makanya saya paksakan untuk disambungkan. Apakah akan muncul kuncup daun ataukah justru yang muncul malahan bunga. Namun sebagai pembuktian dari keberadaan entres ini, pemirsa bisa saksikan video ini sampai selesai. Ini bibit percontohan untuk produksi agropukat, cantik tuh, lihat ini labelnya ya. Ini jenisnya alpukat apa Pak? Kalau jenisnya ini jenis lokalan ya, lokal unggulan yang ada di sini. Sengaja kami di kelompok agropukat itu memilih jenis-jenis alpukat lokalan yang memiliki sifat-sifat unggul, yang kelak akan kami seleksi lagi setelah kami produksi seperti ini. Untuk pembibitannya akan dicoba di lahan agropukat sendiri ya, untuk dicari keunggulan-keunggulannya yang istimewa. Berarti ini udah usia berapa bulan Pak? Sampai seperti ini Iya. Ini kalau usia sambung kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai seperti ini. Sebenarnya ini siap untuk dibongkar ikatannya. Ini sudah cukup kuat. Tuh. Ya. Kita lihat jenisnya. Nah, ini jenisnya alpukat suni. Kenapa disebut suni? Nah, ini memang asalnya dari daerah Sunia. Oh, dari Sunia. Dari Sunia, sehingga kami beri label nama Suni saja. Sebenarnya penamaan ini hanya sekedar untuk identifikasi saja, agar kami mudah untuk mengelolanya ya. Jadi saya berikan label-label seperti itu supaya nanti bisa diidentifikasi mana yang berasal dari Sunia, mana yang berasal dari daerah yang lainnya, begitu ya. Ada beberapa jenis di setiap kelompok ya. Ini satu jenis. Yang ini jenisnya udah berbeda lagi. Beda. Yang ini alpukat enok nih. Oh, enok. Untuk alpukat enok itu sudah dilakukan identifikasi di 1 tahun yang lalu. Sifat-sifatnya cukup bagus, dari mulai produksi ya sampai ketahanan terhadap penyakit, cuaca ya. Itu bagus sekali. Rasanya enak, Opik. Itu yang di Cikijing itu. Oh iya. Bentuknya juga lumayan ini ya Pak. Lumayan bagus. Bagus ya. Nah, kalau kita datang ke tempat pembibitan, sebenarnya ini tidak selalu diam, ini selalu membuang kuncup-kuncup yang berasal dari batang bawah. Ya, harus selalu dibuang. Ini kalau yang seperti ini Pak, kecil-kecil Ya, benar, itu harus dibuang. Dari mulai kecil-kecil begini itu harus dibuang ya, apalagi yang udah besar loh. Nah, yang besar ini tuh ya, ini yang besar itu mesti dibuang, dipetik ya Pak. Itu akan menghambat ke pertumbuhan entres. Nah, nih Iya. harus dibuang itu supaya entresnya lebih cepat pertumbuhannya. Nah, ini lagi bagus-bagusnya kuncupnya.
Padahal tidak pernah ini dilakukan penyemprotan, Opik. Ya. Makanya ada yang rawing-rawing begini ya. Tapi saya perkirakan ini tidak ada masalah lah. Dan ulatnya juga ulat yang kecil-kecil itu. Kalau di sini disebutnya itu ulat jengkal, ya, yang kecil. Ini seperti ini mungkin ya Pak ya? Ini. Nah, ini bukan, lain lagi ini. Ada ulat yang begini. Ah, buang saja kalau ketemu begini. Karena tidak terlalu banyak. Ya ini jenis nok. Yang nok ini. Berarti untuk yang ini udah beda lagi ya Pak? Itu jenisnya beda. Nah kalau yang ini seperti bakal bunga ini Pak. Yang itu ada bakal bunganya ya. Kita lihat pemirsa ya. Ini seperti temuan Opik. Katanya ada bintik-bintik bunga seperti ini. Nah ini sebenarnya Opik asalnya begini. Tadinya waktu ngambil entresnya, pohon indukannya itu sedang berbunga. Karena butuh entresnya, meskipun sudah berbunga, ya sengaja diambil sajalah. Ya, saya perkirakan tidak masalah. Dan ternyata ini Opik ya, keluarnya itu tetap tunas, keluar tunas begini. Kalau calon bunganya terhambat karena rangsangan pertumbuhan, sehingga calon bunganya tidak tumbuh. Tapi saya perkirakan ini pasti mungkin ada yang selain keluar tunas juga mungkin akan keluar bunga juga. Saya perkirakan begitu Opik nanti ya. Ini dari bibit apa Pak jenisnya? Yang ini jenisnya SKM ya. Jenis SKM. Ini labelnya masih di plastik, dulunya belum tercetak, kehabisan. Ada yang nok ya, sebagian nok, sebagian SKM. Suni juga ada juga Suni yang campur sedikit. Tapi yang ini mah kayaknya SKM semua Pak, yang kayak bakal bunganya yang ada calon bunganya itu nih, yang SKM. SKM bener, bibit SKM itu begitu. Tapi Opik ini ada kelemahannya. Kalau entres yang ada calon bunganya itu, ini lebih cenderung gagalnya banyak tuh. Ini juga gagal kan? Iya. Ini gagal. Nah seperti ini. Oh iya. Tuh kan masih basah ya. Tapi karena ke atasnya itu bukan calon kuncup, ini kan calon bunga ya. Sama sekali ini tidak tumbuh kuncupnya, sehingga kering. Pada umumnya tumbuh Opik. Nah ini kan, tapi Opik ini ada tuh. Oh iya ya, masih Ini? tetap ada yang ininya. Ini ada bunga. Nah ini pemirsa ya, kita perhatikan, ternyata ini kan muncul bunga tuh. Kuncup juga bagus, dan ada juga calon bunga yang muncul. Kita coba saja lihat nanti perkembangannya sampai beberapa minggu ke depan ya. Kita lihat lagi nanti calon bunga ini. Yang jelas meskipun tumbuh bunga ini tidak akan dibiarkan, nanti kita petik saja, hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada pemirsa. Jadi sekali lagi sengaja kami mengambil entresnya ini dari pohon yang sedang berbunga, karena tidak ada entres yang tidak berbunga. Dan ternyata ini hasilnya muncul juga kuncupnya, jadi tidak menghambat lah, tidak apa-apa tuh kan. Kalaupun ada yang gagal, wajar lah kalau 1-2. Kayaknya 10%-an ini mungkin ada yang tidak tumbuh. Itu belum. Oh, ada makhluk tuh yang masuk ya, yang akan mengganggu. Tutup lagi Opik, itu mah belum tumbuh. Kalau kecepatan tumbuh, ini Opik nih ada bedanya.
yang bercalon bunga dibandingkan dengan calon kuncup ya, itu lebih cepat yang diambil dari calon kuncup. Mungkin kalau entres yang merupakan calon bunga, jadi mungkin ada penyesuaian dulu, melakukan penyesuaian alami ya, yang dari calon bunga menyesuaikan untuk keluar kuncup kayaknya begitu, sehingga agak lama tuh kan. Ini juga kayaknya ini akan keluar bunganya. Nah, ada yang pelat mengambil. Oh, ternyata ini mati, rusak. Udah masaknya diambil belum? Tuh, ini sudah, keluarkan saja tuh seperti ini. Kalau ini mah dua pohon itu, jadi batang bawahnya itu dua. Oke, kalau yang itu, jadi maksudnya kalau ada batang yang dua seperti itu, cara memanfaatkannya, jadi jangan dibuang salah satunya, udah aja dihimpitkan keduanya, langsung disambungkan dengan entres, hasilnya sama saja dengan yang tunggal. Nah, yang ini juga yang baru sudah lain lagi bibitnya. Opik yang ini udah lain lagi bibitnya, jenis lain. ini jenis Ada nok ya, ini wina. ada juga wina, sebagian wina udah mulai tumbuh tuh. Oh, ada Mickey juga ya, Pak. Nah, ini Mickey, pemirsa, jenis Mickey. Nih, udah mulai tumbuh. Udah mulai tumbuh tuh. Ini berarti buang ya, Pak ya? Udah siap dibuka sungkup tuh. Itu dibuang, bener buang, mesti dibuang. Wah, ternyata ini udah siap untuk dibuka sungkup. Opik, tolong dibuka sungkupnya tuh kan. Iya, udah subur. Udah subur ya, buang. Jadi pas pembukaan sambil dibuang ya, Pak. Ini buang tuh. Alhamdulillah, ternyata ini banyak yang berhasil. Oh, belum tumbuh, ini udah. Ini berarti udah berapa bulan, Pak? Yang ini Yang ini ya. 21 hari, yang ini kurang lebih sekitar 21 hari kalau sudah tumbuh begini. Atau mungkin ini udah lebih lah, udah lebih dari 21 hari karena tumbuhnya juga udah agak panjang. Nah, seperti ini. Tutup lagi. Udah siap, itu siap buka. Ada juga yang belum bisa dibuka ya? Oh, kelewat ya. Kalau yang seperti itu kelewat. Ini masih bisa tumbuh gak, Pak? Kayak mana? Oh, itu dimungkinkan masih diperkirakan itu akan tumbuh. Masih hijau kan? Hijau. Kalau masih hijau itu dimungkinkan masih bisa tumbuh, hanya pertumbuhannya telat saja. Itu kan telatnya. Iya. Telat tumbuh. Tutup lagi saja kalau yang belum muncul calon tunasnya. Oh, tapi ini memang nggak sama kayak yang itu kali, Pak. Oh, memang baru. Memang baru ya. Ini baru nyusul. Karena waktu
melakukan sambung pucuknya itu tidak bersamaan. Ya masalahnya kan indukannya itu, karena menunggu indukan ada yang sudah siap, ada entresnya atau tidak gitu ya. Kalau buka sungkup itu Opik, ini pekerjaan yang sangat menyenangkan, apalagi kalau waktu pas dibuka keluar kuncup-kuncupnya ya, udah tampak kuncup begini, dengan keberhasilannya itu menggembirakan. Nah itu baru Opik tutup lagi. Ya. Berarti kuncup dari pohon induk Iya. harus tetap dibuang ya Pak ya, biar gak Dari- menghambat ya. Dari batang bawah harus dibuang. Nah itu kedua ada keluar tunas-tunas dari setiap ketiak daun di batang bawah, itu mesti dibuang aja semuanya, karena nanti akan terhambat pada entresnya. Jadi kesimpulannya Opik, untuk yang entresnya berasal dari bakal bunga, ternyata masih bisa dipergunakan untuk entres dan hasilnya juga tidak mengecewakan, meskipun ada yang kering ya, ada yang busuk, tapi tidak terlalu banyak lah, paling sekitar 10%-an. Dan kita masih bisa membuat keanehan barangkali ya, seperti tadi kita temukan ada calon bunga yang muncul. Kali ini merupakan tayangan yang pertama, video yang sengaja diunggah dari kelompok Agropukat Majakuning. Sekaligus kami memperkenalkan diri, yang pada khususnya untuk warga masyarakat yang berada di lingkungan Kabupaten Majalengka Kuningan, dan pada umumnya tentunya seluruh pemirsa yang senantiasa setia kepada channelnya Abah Herasid. Kami membentuk ke kelompok yang diberi nama Agropukat Majakuning. Nama ini sebenarnya diambil dari aktivitas para pegiat alpukat yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka dan Kuningan, sehingga kami memberi namanya itu Agropukat Majakuning. Hari ini saya mulai memberitahu kepada pemirsa keberadaan kami, kelompok para pegiat alpukat, baik itu petani alpukat, pembibit alpukat, sampai kepada penjual alpukat di Agropukat Majakuning ini berkelompok. Katanya Opik juga ada minat untuk menanam alpukat. Iya Pak. Ya. Mau ya? Iya, mau Tahun- tertarik Pak. Tahun yang akan datang ya mudah-mudahan saja bisa bersama-sama berkelompok dengan kami di Agropukat untuk menyukai bertani alpukat. Kalau yang ini Opik belum ya, belum disambung ya. Memang umurnya juga ini belum cukup. Sebentar lagi lah, masih terlalu muda ini. Nih batangnya. Ini perkiraan berapa minggu lagi Pak untuk siap disambung? Disambung lagi. Kalau yang ini sebenarnya sebagian sudah siap sekarang, bisa disambung kalau memang entresnya ada, karena entresnya juga sekarang ini sedang berbunga, berbuah ya, sedang mentil entresnya. Jadi kami menunggu sampai buah musim sekarang ini udah cukup besar ya, udah cukup besar. Oh, iya. Kalau nanti kalau udah gede, kita kan bisa memilih. Biasanya itu akan muncul kuncup-kuncup. Nah, kalau kuncup sudah keluar dan kuncup tersebut sudah hilang, sudah agak menua, nah yang seperti itu yang dijadikan untuk entres. Untuk hama mah jarang ya Pak? Jarang lah. Kalau masa pembibitan seperti ini sangat jarang. Ini penyemprotan juga tidak dilakukan. Paling baru satu kali penyemprotan waktu itu ketika ada keluar
hamanya itu ada kutu putih, kutu putih. diberantas 1 kali udah selesai tuntas. Kalau lingkungan di sini mudah untuk perawatannya. Di sebelah kan ada kolam tuh, meskipun tidak pakai mesin, cukup disiramnya pakai gayung, cukup ini. Kalau penyiraman biasanya berapa hari, Pak? 3 hari 1 kali itu sudah cukup. Ini juga udah 2 hari masih kelihatan agak basah ya. Dibiarkan sampai mengering aja dulu. Jadi kalau kata orang tua itu, kalau menyiram harus sudah kering, katanya sengit gitu ya, harum kata orang tua itu begitu. Nah, jadi maksudnya agar tidak membusuk lah akarnya. Jadi penyiraman itu harus dilakukan, jangan sampai masih basah sudah disiram lagi. Ya tujuannya untuk menghindari busuk akar itu. Ini Pak, kalau misalkan ada entres yang kering, Ya, apakah yang batang bawahnya masih bisa dimanfaatkan? oh bisa. Bisa. Tinggal potong Masih. lagi berarti ya? Tinggal potong aja, lanjutkan. Bisa yang itu juga kalau memang belum membusuk ya batang bawahnya, itu bisa dilakukan sambung ulang. Iya. Atau kalau udah rusak, udah tidak memungkinkan, dibiarkan tumbuh lagi tunas baru. Nah dari tunas itu nanti kita tunggu sampai usianya cukup, baru disambung lagi. Tapi ini kan rata-ratanya tinggi ya, nyambungnya. Walaupun dibuang 1 ruas batang, itu masih bisa dipotong, sambung lagi di bawahnya. Bagi pembibit, kalau kondisinya sudah seperti ini yang paling menggembirakan. Jadi jerih payah itu sudah tampak ya hasilnya. Dengan keberhasilan seperti ini kan memuaskan, sudah tumbuh kuncup-kuncup, bahkan ada yang sudah besar-besar. Berarti kalau udah seperti ini udah siap dipindahkan, Pak? Kalau Ya mesti lama dipindahkan. Memang kalau pertumbuhannya OPG itu tidak serempak sebenarnya. Ada yang sudah tumbuh duluan ya, lebih cepat tumbuhnya. Ada juga yang tumbuhnya lebih lama. Jadi kalau kondisinya masih hijau, biarkan saja, jangan diganggu. Nah kalau ini kan mati, ini harus diganti. Kalau mati seperti itu. ya masih Itu masih hijau, tutup lagi. Nah ini jenis ulatnya paling ulat begini lah. Ini tidak terlalu merusak. Yang disebut dengan ulat jengkal itu ulat begini, ya, Pak, 2. tidak terlalu merusak. Rupa-rupanya sampai di sini saja dulu pemirsa. Untuk informasi kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya Abaya Rasid mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.